Untuk pembahasan manajemen ASN yang pertama adalah tentang kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan atau status jabatan ASN ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian berikutnya mengenai peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Kemudian ASN juga mempunyai fungsi yang pertama melaksanakan kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Berikutnya mengenai hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Yang pertama, PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Untuk hak yang diperoleh oleh P3K adalah gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai kewajiban pegawai ASN. Di antaranya 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya tentang kode etik aparatur sipil negara. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, serta efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar, tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi tersebut. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, dan kekuasaan. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kedisiplinan.